Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ini adalah nikmat yang luar biasa, di mana pilihan-pilihannya begitu banyak siang hari ini. Ya mudah-mudahan banyak kegiatan, banyak opsi, ya, banyak godaan agar kita mungkin tidak hadir. Apalagi ini udah kalau yang bekerja udah libur keempat, libur terakhir. Mana tahu mungkin masih ada mungkin baju yang belum digosok semacamnya. Ada pilihan-pilihan yang lain gitu ya. Tapi alhamdulillah ibu-ibu di sini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini dengan niat untuk menambah wawasan kita, memudahkan kita mungkin nanti hendaknya dalam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita berharap memang majelis ini adalah majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada Habibullah, Nabi kita, panutan kita, uswah kita, yang seharusnya memang menjadi panutan dan idola kita dalam kehidupan sehari-hari, yakni Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu rahimakumullah, Sumatera Barat per harinya itu ada kasus perceraian berapa bunda? 100 perkara per hari, bayangkan. Alhamdulillah, miris bu. Kita Sumatera Barat memakai falsafah adat bahasa Nisara, Sarak Basandi, Kitabullah. Ternyata angka perceraian di ranah Minang ini juga tidak kecil angkanya bu. Dan ironisnya lagi pemicu dari perceraian itu adalah apa bu? Alhamdulillah, reuni. Nah nih, tak kegilaan-gilaan kapan doa dia tuh bu, miris awak mendengarnya. Oleh karena itu mungkin di kesempatan yang terbatas ini izinkan kita lagi kembali yuk wak pas balik, wak bincang balik, baa caranya untuk menjaga ketahanan rumah tangga. Boleh tunjuk tangan ibu-ibu yang masih punya pasangan? Ya, ya mana tahu nanti ibu-ibu nih yang udah nggak punya pasangan merasa, ibu udah temawa. Kalau yang nggak punya pasangan mau ibu didoakan agar cepat segera mendapatkan pendampingnya. Kita doakan agar cepat mendapatkan pendampingnya. Ya. Dan kalau tidak setidaknya menjadi mengilmui, mencermati. Kalau ibu kan kalau punya anak, ibu kan masih punya tanggung jawab mengawasi ataupun nanti memberikan saran kepada anaknya jika hal-hal yang tidak kita inginkan ini terjadi. Kan ya? Setidaknya pengamat ya bu ya. Nah, dan tapi nanti insya Allah dia tidak akan mengecilkan arti bagi yang sudah nggak punya pasangan. Ya. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Wa fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah jadikan untukmu pasangan dari jenismu sendiri. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Supaya kamu merasa sakinah, merasa cenderung kepada pasanganmu itu, merasa tentram kepadanya. Modal untuk mewujudkan sakinah tersebut, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah kasih kita modal yaitu cinta dan kasih sayang, rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Coba kita lihat ayat tadi, boleh buka ya, Ar-Rum ayat 21. Allah awali dengan membuka hati kita bahwa di antara tanda kebesaran Allah itu Allah jadikan bagi kita pasangan. Jadi memang nggak salah kita mengatakan bahwasanya jodoh itu adalah rezeki dari Allah. Itu adalah ketentuan dari Allah. Kenapa itu tanda kebesaran Allah? Awak yang kadang-kadang sebelumnya tidak kenal, cuma lewat ta'aruf sama macamnya,
klop jadi, gitu kan. Awak yang mungkin dengan latar belakang yang berbeda, kemudian dipertemukan oleh Allah ya, dilunakkan nanti akhirnya jadi. Yang istri dari sini, yang suami dari jauh, akhirnya bersombong jadi suami istri. Allah jadikan itu apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu tuh merasa tentram dengan pasangan kamu. Awak sebelum diikat dengan ikatan yang resmi itu belum tentram kan Bu? Belum nyaman lagi. Nanti ketika kita sudah menyalurkan kebutuhan biologis kita dan juga kebutuhan yang lainnya, Allah berikan itu sakinah. Kata para ulama, sakinah itu katanya dari sakan ya. Artinya itu diam setelah bergejolak. Dia tanam setelah ada gemuruh sebelumnya. Jadi ketika kalau resmi ya Bu, itulah nyaman kan. Tapi ketika udah resmi, lah sah, lah jalib, surat nikah, itu mendatangkan ketentraman. Nah, ditambah lagi dengan adanya pemenuhan kebutuhan. Suami memenuhi kewajibannya, istri juga memenuhi kewajibannya, terwujudlah yang namanya sakinah. Modal plusnya itu adalah mahabbah, mawaddah, warahmah. Waddah itu kata para ulama asalnya itu adalah lapang artinya Bu, kosong. Artinya apa? Orang kalau mencintai, jiwanya itu kosong, lapang, bebas dari hal-hal yang menyakiti pasangannya. Bu, kalau suami istri saling mencintai itu, ada enggak keinginan untuk menyakiti suami? Suami ada enggak keinginan untuk menyakiti istri? Jangankan ini, sambut saya enggak boleh dah nak Bu. Saya kata sambut majalah dek, sambut dek. Nah, gitu tuh Bu. Kalau ke jalan begitu kan gitu tuh Bu. Jangankan dinyo, orang lain sudah boleh menyakiti kan gitu tuh. Yang dari ibu bantu itu belum. Kalau abang atau udah tukang bayi kedua kan dinian, cari hari kalam tuh, bang, jangan lupa, boleh bawa mantel. Bang, jangan lupa bang, udah, dia bawa jaket, tuangin kancang tuang. Itu kan tak ingin awak ada Bu ya, cuaca pun tak kita izinkan menyakiti pasangan kita. Itu orang yang punya mawaddah, dia tidak ingin menyakiti pasangannya, baik zahir maupun batinnya. Nggak mau dia terluka pasangannya itu, nggak mau dia tersakiti. Nah, itu kan. Makanya kalau orang yang betul-betul mawaddah, dia tidak izinkan orang lain mencederai pasangannya. Kemudian rahmah. Rahmah itu akar katanya itu rahimah. Rahim, derivasinya yang lain. Itu kita miliki sebagai seorang perempuan. Allah istimewakan kita di area perut kita ini karena kita memiliki rahim. Rahim itu maknanya adalah pusat kasih sayang. Kita punya itu benda-benda. Makanya ketika jenazah wanita meninggal akan disolatkan di mana posisinya Pak Imam berdiri? Dikekang dengan perutnya. Kenapa? Karena wanita itu mulianya karena dia memiliki rahim. Dan itu tempat terhormat bagi kita. Makanya jangan pernah masukkan zat ataupun sperma yang tidak halal ke rahim kita. Karena harus melalui legalitas terlebih dahulu. Kenapa? Ini tempat yang mulia. Nah kita punya itu. Nah, rahmah itu akar katanya itu. Artinya apa? Dikehendaki dari pernikahan kita itu memang pernikahan yang sampai ke level rahmah ini. Nggak ngelihat fisik lagi Bu. Rahim itu dimiliki oleh seorang ibu. Bagaimana sayang seorang ibu kepada anaknya, seperti itulah hendaknya sayang antara pasangan suami istri. Nggak mikir-mikir pemberi leh. Kalau ini kan masih ada istilah, ada uang abang sayang, tak ada uang abang kita enggak. Kan ada itu lah kan. Kalau dia pinti dia nyok, lain mak galak wak. Lain bagaya wak, lain bakameh wak. Tapi kalau nanti kalau ada nanti aku pulanglah ke rumahnya gitu nah. Iya. Itu ya kalau orang yang betul-betul sampai ke level rahmah ibu, dia tidak akan pikirkan itu. Jangankan nggak ngasih nafkah, bahkan ada suaminya nggak bisa lagi mencari nafkah karena mungkin cacat yang dideritanya ketika mencari nafkah, sehingga mungkin ada yang lumpuh, ada yang stroke, maka dia yang melayaninya, menyuapin, memandikan, mengganti pempes dari suaminya. Tidak berkurang penghormatan dan kasih sayangnya pada suaminya. Kenapa? Dia tahu ini surganya.
Rahmah itu letak tanam. Sedangkan nyo bantu iku kawak tinggal nyo ku salah dan kemajaku. Asihnya itu lah tumbuh. Nah dalam pernikahan kan itu yang Allah kehendaki. Dan Allah kunci lagi, inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Itu tanda kebesaran Allah itu. Allah sayang, Allah inginkan dengan awak menikah itu semakin dekat kita ke surga. Jangan sebaliknya. Semakin kita menikah semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikecilin menikah itu kan bernisbuddin. Separuh agama awak dan kurang tuh disembrononnya dengan awak lah menikah. Jadi suami bisa mengingatkan, dek, yuk sholat dek. Yang biasanya sholat gak male-male atau terlebih-terlebih. Kalau menikah diingin, udah awak sembahyang. Atau suami juga begitu. Bisa jadi istrinya yang lebih taat. Suami kurang, istrilah mungkin dijodohkan ya Allah nih. Nanti kamu dakwah kamu lah dengan suamimu sendiri. Ingatkan dia, yuk bangunkan dia sungguh segala macam. Mungkin itu dakwahnya, kan? Nah, itu yang diinginkan. Tapi seiring perjalannya waktu, apa yang kita sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21 tadi Bunda, tak semudah itu. Apalagi dengan era digital saat ini, di mana kemajuan teknologi itu sudah membuat yang jauh menjadi dekat, yang dekat semakin merapat, yang dekat sudah semakin jauh, gitu kan? Di mana tantangan kita tuh semakin berat. Adalah beku pasangan-pasangan yang kurang mendapatkan perhatian segala macamnya. Ketemulah CLBK-nya. Ya, cinta lama bersemi. Lewat reuni tadi itulah. Makanya yang kurang-kurang mendapatkan perhatian, dapat perhatian ketika reunian, muncullah apa yang kita sebutkan tadi. Ya. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar kita nih bisa nih mempertahankan rumah tangga kita ini? Ini kan memang nggak berat-berat nih, itu tantangan kita ini nggak sedikit Bunda. Dan godaan itu ini nggak menimpa hanya orang-orang yang nggak berilmu pengetahuan, enggak Bun. Yang tantangan ini menimpa seluruh keluarga. Ya, yang pejabat lain pula godaannya, yang pegawai itu lain godaannya, yang di pasar itu lain godaannya, guru lain godaannya, dan di rumah saja lain godaannya. Pokoknya setiap awak tuh punya godaan dan ujian-ujiannya masing-masing. Nah, oleh karena itu, apa saja sih yang bisa awak lakukan untuk menjaga ketahanan rumah tangga awak? Sebenarnya banyak ya Bunda ya, tapi awak simpulkan dan kita bahas dalam kesempatan itu beberapa item saja. Yang pertama, di antara yang kita lakukan adalah memupuk kemesraan dan rasa cinta antara pasangan suami istri. Allah tadi kan lah buka tuh. Allah lagi awak modal untuk berumah tangga sakinah itu kan mawaddah gitu Allah kan. Memang cinta kasih sayang yang Allah kasihin ke awak gitu ha. Nah kini mungkin seiring berjalannya waktu kasih sayang tuh mulai aus atau mulai berkurang, mulai pemudar. Atau awak merasa ketika awak labarana lah punya itu enggak perlu boleh itu tuh. Nah, ya. Enggak perlu boleh itu. Nah, gaya-gaya itu dah itu pona lah kan gitu kan. Nah, itu mungkin awak perbaharui balik. Kenapa Bunda? Rasulullah panggil kita dalam hadis ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah. Ini bahasanya ba'ah dalam hadis. Falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kata Rasulullah, siapa yang sanggup di antara kalian untuk ba'ah? Kata para ulama, ba'ah itu makna itu adalah wato. Apa itu wato? Maaf, melakukan hubungan suami istri. Falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu akan menundukkan pandangan kita. Kalau orang menikah Bu, ya gak tumpul matos deh. Ya kena malah dong di rumah. Sampai menyalurkan kebutuhan biologisnya. Wa ahsanu lil farji kata Rasulullah, dan lebih memelihara kemaluan ataupun kehormatannya. Maka Rasulullah menggunakan bahasa ba'ah, waqta, artinya hubungan intim. Maka kita sebagai pasangan suami istri tidak boleh menyepelekan urusan ini.
Dan berapa banyak kasus yang selingkuh segala macamnya itu karena memang apa? Karena tidak terpenuhinya kebutuhan ini. Menganggap sepele. Wah menyangkut kena berlalu tuh makan minum. Ya, lalu tidak. Itu tuh sembarang saja. Dan memang banyak kesalahannya dari kita, kaum kita, ibu. Nah, madang sepele saja. Pagilah punya anak. Kadang awak tampilan wala BTP saja lah bu. Ayo, orang betul saja nih. Nyaman banget pakai baju dinas setiap hari. Baju dinas itu kan daster, ibu ya. Baju dinas boleh. Kalau kerja tuh nggak bisa kita pungkiri. Karena di rumah tangga tuh memang lincah kita, gesit kita pakai daster. Tapi jangan sampailah kita mungkin menghadapi ayahnya anak-anak samu daster ke dapur tadi di daster malam ketika piket atau ke dinas malam harusnya kan ditukar. Nah jangan sampai nanti tubuh kita tuh lebih wangi ketika kita pergi taklim majelis ilmu seperti ini ketimbang kita menghadapi pasangan kita. Makanya kalau saya sarannya begini ya, ibu-ibu punya parfum, punya yang wangi ya, semprotkanlah itu Isa. Pakailah itu Isa. Ada katiko pai, taklim pai ke pasar. Kalau pai ke pasar justru bu, kalau baca ada sih ibu nak nyari sedap katanya. Kalau orang membangun bau wangi awak bu, awak masuk kategori wanita bu. Bersihnya. Kenapa kita penting bahas ini bu? Karena saya ketemu dan ini masalah di faktor di KUA yang kita hadapi itu ya. Karena banyaknya kita kufur kepada suami kita. Apa di antara kufur kita? Dia salah satunya bu ya kan? Kita ada hadis khusus berkaitan dengan melayani pasangan kita ini bu. Dalam hadis khusus dikatakan apabila suami mengajak kita ke tempat tidur, idza da'a imratahu ila firashihi, mengajaknya ke tempat tidurnya fa'abat, lalu wanita itu enggan, menolak, maka apa yang akan diterima? Akan dilaknat sampai kemarahan suami itu reda. Sampai pagi deh bu. Yo aku sampai pagi ini sampai malam besok awak kena laknat kan? Iya. Jangan sampai nanti sholat kita bagus, tilawah Al-Quran kita bagus, ya. Akan tetapi kita dilaknat oleh Allah karena apa? Sering menolak suami. Dan masalah yang kita sebutkan tadi selingkuh ataupun menambah lagi itu bu, yaitu karena faktornya karena seringnya ditolak, sering disepelekan. Karena punggung sih bercandian, ya. Laka-laka betul ada yang maaf pura-pura haid, pura-pura tidur, pura-pura sakit perut. Nah, ketika datang malam tuh datang terus di kolonya. Nah, jadi itu masalah. Nah, itu jadi masalah. Saking begitunya Islam peduli dengan hal yang seperti ini. Bahkan ketika ibu-ibu ingin puasa sunnah, suami ada di rumah, apa yang harus dilakukan? Minta izin dulu bu. Kalau izinnya tidak usah puasa, kan gitu. Ibu semuanya pupuk kemesraan itu. Kok perlu mungkin ada yang namanya awak tu couple time, waktu berdua saja je pasangan. Kasara, enggak lo mesti harus bercinta, ibu ya. Tapi sebenarnya mungkin ibu pai jalan keluar, kamar saji berdua, ibu yang jago. Lai pai kau sebuah tuan jago nawak beko, ngawak yo pai pasaji tu lah. Dengan berdua-dua pai masaji, pai maraton, pai makan sarapan, teragak makan bu sambal, ke situ lah pai berdua. Teragak mungkin ke situ, tapi berdua kan tak mesti apa tu. Atau beko tengah malam ada nang batuk batuk beko, ada nang mau uruian, ada nang mambian air minum. Makanya aku sampai ke ibu-ibu di lansia atau majelis taklim, salah satu kesalahan yang dilakukan oleh ibu-ibu yang udah punya cucu, seringkali lebih memilih tidur dengan cucunya, membiarkan bapaknya tidur sendirian di dalam. Mudah-mudahan berjumpa anaknya yang ada itu. Kalian tidak ada bu. Itu yang pertama. Jadi wajib kita tuh sebenarnya memupuk lagi ya bu ya, memupuk rasa cinta. Nah, kemudian apa yang harus kita ingat? Kita perempuan ada masa menopause, yang keinginan kita untuk hal itu tuh berkurang. Bahkan nyaris mungkin harus hilang, sehingga mungkin tidak pun melakukan nggak apa-apa, gitu kan?
Tapi yang namanya laki-laki, Allah berikan, qadarullah ya. Allah berikan kepada laki-laki itu mereka selalu memproduksi hormon testosteron. Mereka selalu membangun hormon kelaki-lakiannya itu, Bu. Sehingga ketika tidak disalurkan itu akan menyakiti dan menzolimi diri mereka. Gitu. Oleh karena itu harus kita pahami. Nah, ini padahal sepele. Ketikanya mulai saya mengepencet tangannya kau aja ditepuk. Kalau baik-baik kalau cucu aja begitu lain ah. Kalau itu salah habis kamu. Pada suak ini mereka. Jajak ni mereka di dalam mak lalu lah nyapuk kau. Ambo lalu di cucu. Ah tak boleh. Nampaklah. Aku pernah, maaf, saya wawancarai dulu bapak-bapak ya udah tua. Bapak gimana nih, gimana nih? Bahasa Pak, yo bal, ini ibu tak mungkin pulo lah buat cokak di cucu. Tak mungkin pulo lah buat cokak di cucu. Awak sayang pulo kan cucu, ya biarlah. Kalau kau sonang ni lolok di cucu biarlah. Itu basuhnya oleh mana? Tapi coba tanya batinnya yang paling dalam. Tak ada yang kecilnya kan, yang perasaan, tak dulu keinginan untuk itu dulu. Tapi ketika tak jago, nampak wajah istri itu, lah sonang juga kira-kira. Lebih nyaman saja nyo. Seandainya tak batuk, tak apa dan tengah malam itu, aduh nangka, cobek yang batu. Itu nya Bu. Awak pun ngau na, nak lintu hati orang apa-apa. Nah oleh karena itu, awak lagi sempokin niku kalau masih ada pasangan. Mari kita sama-sama tunjukkan bakti awak, pengabdian awak kepada suami. Kenapa? Suami itu adalah surganya kita. Dalam hadis dikatakan, istri mana saja yang salat idza shallaita imra'atu khamsaha wa shamat Ramadan, dan dia puasa Ramadan wa ahsanat farjaha, lalu dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dia patuhi suaminya, akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki tanpa kamu sukai. Ada yang malah mengatakan tanpa hisab. Masya Allah Ibu, luar biasa. Karena juga hampir saya juga sebenarnya Bu, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jago kemaluan awak, patuh ke suami. Ibu dia patuh ke suami. Pilihlah deh Bu, surga mana Ibu masuk? Dari pintu mana Ibu ke masuk surga? Tak istimewa awak tu. Sebenarnya kalau awak gaji buat iri ya Pak tu cari awak. Kalau banyak mana hadis untuk ibu-ibu dalam Islam, begitu Islam mengangkat marwah dan muruah seorang perempuan. Makanya awak bayangkanlah nyo karajo pada itulah kadang lah penghasilan semacamnya, abiti semacamnya awak nama biak. Kawak dia gini kan kalau kita nama bu cerita Asiyah kan, Asiyah istri Fir'aun. Ba'a kezoliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Ambo yakin nado suami awak nan sakasa nan sa cai Fir'aun tu kawak lagi. Tapi Aisyah nak minta cerai dah Bu. Aisyah tak mau sampai kemudian yang dimintanya hanya sama Allah. Bu bisa buka surat Tahrim. Kecil saya Allah bangunkan aku sebuah surga dalam sebuah rumah di dalam surga dan lepaskan aku dari belenggunya Fir'aun. Dia nak minta yang lain-lain tapi bangunkan salah untuk rumah dalam surga nanti Allah. Yang tahan pada hidupnya pada Fir'aun ini. Oleh karena itu Ibu, selagi masih ada waktu, pertama yang kita lakukan adalah pupuk rasa cinta kita. Yang kedua yang kita lakukan adalah tabadul namanya. Apa itu tabadul? Menjaga kesalingan. Kesalingan apa? Yang positif-positif. Saling menghargai, saling mencintai, saling melindungi, saling mendoakan, saling membantu, saling meringankan beban. Apa aja yang saling-saling yang positif? Iya, kesalingan, saling tolong-menolong, saling menutupi rahasia, saling menutupi celah. Bukan sebaliknya, saling membuka aib, saling memburukkan di madu dua. Apa anak dia lain pula ganji lah, senjam lah. Ada itu nak cerita tu Bu. Dalam apa nanti Ibu buka lah surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilat lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Apa kata Allah? Saking Allah pahamnya tentang kita ini, Allah halalkan malam-malam bulan Ramadan itu rafathu ila nisaikum. Ini menggauli istri kamu.
Itu balik lagi kita ke poin yang satu tadi itu ya, saking ini pentingnya ya, malam Ramadan saja Allah halalkan kita ini untuk melakukan hubungan, ya kan? Saking nggak boleh kita sepelekan. Tapi sambungan ayat menyatakan hunna libasul lakum. Istri-istri kamu itu pakaian untuk kamu. Wa antum libasul lahun. Dan kamu laki-laki itu pakaian untuk istri kamu. Dengan adanya akad nikah itu, Bu, maka awak ibaratkanlah sebatang tubuh. Walaupun awak itu dengan dua raga ataupun dua jasad. Jadi ibaratkan jilbab, ibaratkan baju, aku suami awak kok. Kau suami awak. Kalau awak buka iku, awak buru-buruan iku, awak tanggan iku, berarti sama awak mencabik baju di jatuh. Suami tidak boleh membuka rahasia istrinya. Lima pun dia duduk di lapau sama macamnya. Dari orang rumah ni, aduh lapau rumah dia tak bagi. Kan aku itu je apa-apa tu kan. Saya jangan mau masuk ni nak bisa dia diajarin. Tak boleh suami ngomong begitu. Ibu juga nggak boleh ngomong begitu. Ada laki dan ada je olah ada. Kan? Kok nak inyak mencari ya? Nak makan jadi tak dulu. Astagfirullah. Badoso begitu. Kalaupun mungkin awak lah maju kita awak lah menjadi tulang punggung lah. Dalam agama ada adab di situ tu. Itu sedekah awak tu membantu suami awak yang fakir ataupun miskin. Tak akan sia-sia dia Allah itu tu. Dicatat itu sebagai amal ibadah awak. Jadi itu nama dakik nama barin timbangan awak masuk surga. Jangan awak main hitung jari, main hitung jaso. Udah tagak deden lah. Udah tagak diambo lah ni. Tak kau rasuk dah puas tu. Tak boleh orang cik macam itu dulu. Kalau tagak dinyak lah, kalau nak tagak dia keluarga lah. Kami nama dia modalnya tu. Ini saya yang ceritakan, ini kasus-kasus yang terjadi ya. Yang banyak yang kami selesaikan dengan terkawal itulah. Iya Bu, awak bagi modal, awak itu. Sehingga kadang-kadang penghargaan, penghormatannya kurang kepada pasangannya. Gak boleh, saling membuka rahasia itu gak boleh. Saling menjelekkan, salingnya yang namanya yang jelek-jelek itu gak boleh. Justru yang dipupuk itu saling membantu. Anak bisa awak ringankan kerja suami, ringankan. Kok bisa jadi ide saran? Ya dia saran. Setidak-tidaknya menjadi pendengar yang baik bagi pasangan kita. Sediakan telinga kita untuk pasangan, untuk seluruh keluh kesahnya. Saya pernah wawancarai Bu, yang selingkuh-selingkuh itu saya tanya, kenapa bapak selingkuh sama dia? Kenapa bapak pergi cari gebetan lain di luar? Padahal Bu, maaf ya, secara fisik istrinya lebih cantik daripada selingkuhannya itu. Nah, tak kalah dia istri. Mungkin orang mikir memang ada bingung lah ya. Kok ya kawan cari carilah lebih cantik yang lebih daripada bini ya. Ada kata-kata seperti itu. Ternyata apa? Saya keluar tidak mencari untuk itu, melainkan orang yang mau mendengarkan keluh kesah saya. Hanya nyaman. Kenapa nyambung? Ketika saya cerita, ya tidaklah bagi saran loh Bu. Cuma ambu aja mau mudah perhatian. Gitu. Nanti ikut saja. Dan dia lebih menek-meneknya. Itu saya tanyakan. Saya pernah wawancarai, kenapa kamu dekat dengan dia? Itu main api namanya. Saya nasihatin. Dia jawab, kenapa saya dekat sama dia? Karena dia yang mau mendengarkan saya. Saya cerita sama dia sibuk selalu. Ini urus ini. Nggak ada waktu buat saya melepaskan unek-unek. Tapi ketika saya duduk di sana, dia selalu mendengarkan omongan saya. Walaupun dia nggak ngasih saran. Tapi saya udah lepas aja yang saya alami, dia udah mendengar. Udah tuh, walaupun nggak ada solusi dari orang tuh. Ya, kan? Ini kan bisa jadi catatan bagi kita kan Bu. Setidaknya kita siapkan waktu, ya kan? Saling membantu, saling mengurangi beban masing-masing, saling support, saling menghargai. Sehingga anak dia dari suami alhamdulillah ya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa kita abaikan bahwa rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu rumah yang terkoneksi kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam surah At-Tahrim, anfusakum wa ahlikum nar. Ini ayat ini berarti kepada laki-laki, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Maka rumah tangga yang tenang, nyaman, itu rumah tangga yang menegakkan hukum-hukum Allah di atas kita.
Jadi jauh lah buku Allah. Kau ambil sana mudah bu solat. Kalau suami tidak solat atau sebaliknya istri yang tidak solat, maka dia akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun awak mencari secara kasat mata bunda-bunda, ada orang yang tidak sembahyang filosofinya lapang. Ada orang tidak sembahyang tapi bisnisnya berkembang. Ada orang tidak sembahyang tapi anaknya usaha untuk menjadi. Jangan pernah awak iri dengan yang seperti itu. Bisa jadi itu istidraj dari Allah. Itu cara Allah menghukum dia sehingga dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah tangga awak kalau awak tak melibatkan Allah, Allah akan lari. Itu fondasi kuatnya itu bu. Ya, fondasi kuatnya itu. Kalau awak tak solat jauh dari Allah, apa yang tak akan masuk di rumah itu bu? Yang makanan awak halal haram tak akan diperhitungkan. Dari mana dapat rezeki itu tak akan ditanya, pokoknya makan. Dan apa yang terjadi di rumah tangga itu? Ibu, ambur dalam Ramadan dan di luar Ramadan mengisi acara di SMA, di SMP, di SD. Ambo sering melakukan pertanyaan pertama kepada anak-anak itu. Silakan Ananda tunjuk tangan, jawab dengan jujur. Siapa di antara Ananda yang sholatnya lengkap 5 waktu sehari semalam? Terakhir Ambo menanya takfis nih bu. Saya hafiz juz-juznya. Bukan menyepelekan tapi sholatnya Ambo cek dulu. Apa yang awak temukan bu? Itu data survei capek. Saya mau ikonnya nak mana? Dari 300-an isi anak-anak di aula itu hanya bisa dihitung dengan jari. Anak-anak yang menunjuk tangan ke atas bahwa mereka sholatnya 5 waktu sehari semalam. Miris awak bu. Kalau pergi SD yang menjawab itu mungkin bu masih bisa jawab maklumi. Pergi SMA, inilah masuk fase ketiga dalam pengasuhan itu namanya kan. Dalam dari 50 tahun tu dah fase ketiga, mau balik sampai 21 lah termasuk orang dewasa. Inilah balik pastinya tapi tidak solat. Tapi kalau berang mana ini ketika waktunya kayaknya apa yang terjadi? Apalagi solatnya, amali solatnya, hanya menjaga muruah orang gaib saja sebenarnya. Tapi kalau tanggaunya menjadi bu, ibu, kalau itu nya jawab, artinya mempelok 6 orang gaib itu. Tapi kalau captin yang saya tanya, apa faktanya bu? 10 pasang namanya itu captin dan kau menikah bu. Yang sakufu betul-betul sama-sama sholat itu bu, paling sapasang. Itunya kenyataan itu bu. Selebihnya mungkin kita anggaplah 30% atau 40% itu sholat bolong-bolong. Ada yang 3, ada yang 2 sehari. Itu sisanya itu tidak sholat. Bahkan membangun rumah tangga, bu, sakinah mawaddah warahmah. Allah tuh betul yang tak dibawa dalam rumah tangga. Kalau kalian memang pengen membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, hari ini, bukan besok setelah menikah, hari ini, tobatlah sama Allah. Syukur kalian masih diatur umur panjang. Minta ampunlah sama Allah. Jangan kalian transfer sperma yang rusak itu ke rahim istri kalian. Dan secara saintifik, secara sains, sperma yang terpancar dari tulang subi seorang laki-laki itu pada hari ini itu berasal dari makanan dan keadaan dia 3 hari sebelumnya. Bukan hari ini. Saya sampai cek ibu, kamu nikahnya kapan? Hari Jumat besok, bu. Hari ini Senin. Masih ada waktu. Sampai yang menghitung bu. Mulailah kalian back to basic. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mau menyucikan dirinya. Tidak ada kita ini yang luput dari dosa. Tidak ada kita ini yang bersih semuanya. Hanya saja Allah sayang sama kita. Allah bukakan pintu taubatnya itu siang hari supaya bertobat orang yang salah di malam hari. Allah bukakan, bentangkan tangannya di malam hari supaya bertobat orang yang berdosa di siang hari. Kurang apa Allah sama kita? Apa kita nggak mau ambil kesempatan itu? Makanya jangan bu. Ketika ada suami awak tidak pandai membahagiakan awak, suami awak tidak pandai mensyukuri awak, suami awak itu jangan dulu salahkan suami. Cek dulu bagaimana hubungan kita dengan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ba'a solat awak. Solat saja dulu, jangan yang lain dulu. Ba'a solat awak. Allah awak takona Allah ketika setiap Allah memanggil awak. Allah awak copek basi giro menghadap Allah ketika Allah memanggil awak. Atau ulun. Kalau ulun ya baca.
Suami juga untuk itu, pacarnya. Kalau kita mau ingin membangun ketahanan rumah tangga kita, apapun beratnya ujian kita, kalau Allah ada dalam rumah tangga kita itu, Allah yang akan mencarikan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Kan Allah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oh, ibu-ibu ini keren. Banyak dapat dalil ya. Dengan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Wa yarzuquhu, dan Allah akan beri rezeki dia dari jalan-jalan yang tak pernah disangka-sangka. Ini 3 poin ini saja cukup ya jadi bahan bagi kita bagaimana kita bisa menjaga keutuhan rumah tangga kita, sehingga hendaknya kita ini memang betul-betul Allah anugerahkan kita itu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, berkumpul kita dengan penuh kebahagiaan di dunia ini, hendaknya juga berkumpul kita nanti sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu antara dari saya. Atau ada mungkin mulai yang akan diskusi, akan tanya jawab. Silakan ya, dapat dalam ini atau pertanyaan yang lain lah mungkin yang tidak berkaitan ini, silakan.